Hello, Sobat English Learners. Welcome back to Bahasa and English Channel. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas suatu kata di dalam bahasa Inggris yang sering digunakan untuk mengungkapkan suatu pekerjaan yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Atau dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin melakukan sesuatu di masa yang akan datang, kita menggunakan kata akan. Saya akan pergi, saya akan makan, saya akan belajar, saya akan bermain, dan sebagainya. Di dalam bahasa Inggris, kata yang sering digunakan adalah will. Selain will, ada juga kata be going to. Baik will maupun be going to, secara arti itu tidak ada perbedaan arti. Artinya sama-sama akan. I will go to school. I am going to go to school artinya sama, saya akan pergi ke sekolah. Oke, will dan be going to artinya sama-sama akan. Di sini beberapa contoh kalimat yang menggunakan will dan be going to. According to the weather report, it will be rain tomorrow. According to the weather report, it is going to be rain tomorrow. He will come tonight. He is going to come tonight. Jadi kalimat pertama, according to the weather report, it will be rain tomorrow. Artinya, berdasarkan laporan cuaca, akan terjadi hujan besok. Kalimat kedua juga demikian. According to the weather report, it is going to be rain tomorrow. Berdasarkan laporan cuaca, akan terjadi hujan besok. Sama artinya, baik will maupun is going to. Artinya sama-sama akan. Kalimat berikutnya, he will come tonight. He is going to come tonight. Artinya sama, bahwa dia akan datang malam ini. Jadi secara arti kata, baik antara will dan be going to, tidak ada perbedaannya. Nah, lantas kapan harus menggunakan will dan kapan harus menggunakan be going to? Di sini ada dua contoh kalimat yang akan kita bahas untuk melihat perbedaan penggunaan antara will dan going to. Yang pertama, she will buy a car. Dan yang kedua, she is going to buy a car. She will buy a car. Dia akan membeli mobil. Ya. Penggunaan will di sini cenderung berarti hanya sebatas keinginan. Dia akan membeli sebuah mobil. Kapan? Ya tidak ada yang tahu. Hanya sekedar akan berkeinginan untuk membeli sebuah mobil. Contoh lain, I will go to America. Saya akan pergi ke Amerika. Kapan itu dan mungkinkah itu akan terjadi? I don't know. Nobody knows. Yang jelas, saya punya keinginan. Saya akan pergi ke Amerika. Begitu juga dengan contoh kalimat di sini. She will buy a car. When? Kapan? I don't know. Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Yang jelas itu keinginannya. Dia akan membeli sebuah mobil. Sementara kalimat yang kedua, she is going to buy a car. Nah, jika kalimat yang kedua ini lebih cenderung, kemungkinannya lebih besar dia akan membeli sebuah mobil karena ini sudah direncanakan. Jadi, kalau sekedar she will buy a car, ya semua orang bisa saja will buy a car, you will buy a car, she will buy a car, I will buy a car. Tapi apakah itu akan terjadi atau tidak? We don't know. Nah, sementara she is going to buy a car, ini sudah terencana. She atau dia sudah merencanakan bahwa dia akan membeli sebuah mobil. Dan kemungkinan besar hal ini akan terjadi jika tidak ada halangan. Kalimat berikutnya. They will go to London. Mereka akan pergi ke London. Kapan? I don't know. We will go to London. I will go to London. Everyone will go to London. Dia, saya, semua orang akan pergi ke London. Kapan ya tidak tahu. Hanya sebatas keinginan. Kapan waktunya dan apakah itu benar akan terjadi? Tidak tahu. Yang jelas saya ingin. Saya akan pergi ke London. Kemudian contoh kalimat yang berikutnya, they are going to go to London. Mereka akan pergi ke London.
artinya sama-sama akan. Tetapi kalimat they are going to go to London ini sudah lebih mendekati akan terjadinya hal itu, sudah direncanakan, dan kemungkinan besar ini akan terjadi, akan dilakukan jika tidak ada halangan. Why? Karena ini sudah diprioritaskan, sementara will itu hanya sebatas akan saja. Saya akan pergi ke Prancis. I will go to France, but I don't know when. Sementara if I say I'm going to go to France, berarti saya sudah membuat rencana untuk pergi ke Prancis. Dan kemungkinan itu pasti akan saya laksanakan. Itu dia sedikit perbedaan antara makna dari kata will dan be going to. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan be going to di dalam kalimat. Sering sekali be going to ini disingkat menjadi gonna, sobat English learners. Jadi kalau kalimat fullnya atau kalimat lengkapnya she is going to buy a car, jika disingkat akan menjadi she is gonna buy a car. Artinya sama saja. Artinya tidak berubah, hanya penyingkatan untuk penyebutannya saja. She is going to buy a car, she is gonna buy a car. Artinya sama, dia akan membeli sebuah mobil. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, they will go to London, they are gonna go to London. Artinya sama, mereka akan pergi ke London. Tapi sekali lagi, untuk kalimat they are gonna go to London, ini lebih cenderung akan dilaksanakan. Sementara untuk they will go to London, ya hanya will saja, akan. Apakah itu akan dilakukan atau tidak? Ya, bisa tidak. Sementara kalau they are gonna go to London, ya kemungkinan besar mereka akan pergi. Sudah ada rencana atau sudah direncanakan. Nah, jadi seperti itu dia penggunaan kata will dan be going to yang berarti akan, sobat sekalian. Demikian untuk materi kita pada kali ini. Dan kembali lagi saya ingatkan, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, share, subscribe, supaya channel ini terus bisa berkembang. Terima kasih, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.